A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nuril hidayati wa ala alihi wa sahbihi nujumi rasyada. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ja'far As-Shadiq, Eskom MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan MPI 3A, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Joni Rizkianto, nomor absen 29, NIM 12207 193031, dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 3A IAIN Tulungagung. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Ja'far As-Shadiq, Eskom MPDI, yang telah membimbing saya dan teman-teman dalam perkuliahan semester ini, yaitu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam perkuliahan saya di semester ini. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah akhir semester Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Ja'far As-Shadiq, Eskom MPDI. Dalam tugas akhir semester ini saya diberikan 3 soal atau pertanyaan. Yang pertama yaitu mengenai sistem informasi. Sistem informasi itu terdiri dari 2 kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau kelompok yang terdiri dari elemen atau komponen yang membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, sistem ini dapat dikatakan sebagai sekumpulan kelompok-kelompok, komponen-komponen atau elemen yang biasanya terdiri dari manusia, alat atau mesin, konsep, ide atau prosedur yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan untuk informasi itu sendiri sepemahaman saya adalah sekumpulan fakta dan data yang telah diproses dan diolah dengan baik, yang pada akhirnya bisa digunakan dan bermanfaat bagi penggunanya untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Informasi itu sendiri dikatakan berkualitas apabila di dalamnya setidaknya terdapat 3 faktor atau pokok. Yang pertama yaitu tentang relevan, akurat, dan ketepatan waktu. Adapun yang dimaksud dengan relevan yaitu informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Jadi informasi akan relevan jika memberi manfaat bagi pemakainya. Yang kedua dikatakan akurat atau akurasi. Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak menyesatkan atau bebas dari kesalahan dan mencerminkan maksudnya atau tujuannya. Ketidakakuratan sebuah informasi tersebut dapat terjadi karena sumber informasi yang mengalami gangguan ataupun rusak. Lalu yang ketiga yaitu tentang ketepatan waktu. Maksudnya yaitu informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan datanya tidak boleh terlambat, harus sebisanya itu tepat waktu. Karena informasi yang terlambat atau tidak tepat waktu akan mempunyai nilai yang tidak baik, sehingga tidak bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi informasi itu dikatakan berkualitas jika tepat waktu, karena bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi itu dapat disimpulkan pengertiannya seperti ini. Sistem informasi adalah gabungan-gabungan dari beberapa komponen atau elemen yang saling berkaitan dan berhubungan
dalam pengumpulan dan pemrosesan data, sehingga data yang diproses tersebut bisa digunakan dan bermanfaat bagi penggunanya untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Di dalam sistem informasi itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen perangkat keras atau hardware, komponen perangkat lunak atau software, dan komponen basis data serta komponen kontrol. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa kaitannya sistem informasi dengan dunia manajemen, yaitu khususnya dunia pendidikan. Menurut saya sistem informasi itu sangat berkaitan atau berhubungan dengan dunia pendidikan, di mana pada dunia pendidikan sistem informasi manajemen itu sangat berkaitan dan berhubungan dengan berjalannya dan majunya kualitas pendidikan, di mana sistem informasi manajemen yang baik itu bisa membantu dan memajukan kualitas pendidikan. Selain itu, sistem informasi manajemen juga dapat membantu para pemangku kebijakan pendidikan dalam mengambil keputusan dan menentukan strategi atau kebijakan apa yang sesuai untuk diterapkan dalam pendidikan. Dengan adanya sistem informasi, memudahkan lembaga-lembaga pendidikan dalam memberikan informasi secara menyeluruh tentang dunia pendidikan, yaitu memberikan sarana informasi kepada seluruh bagian yang ada di bidang pendidikan agar dapat bersama-sama berperan aktif dalam memajukan pendidikan. Selain itu, dalam hal pembelajaran, dengan adanya sistem informasi dapat meningkatkan wawasan guru dan murid tentang teknologi informasi dan manfaat yang dapat diambil dari teknologi tersebut. Dan juga dengan adanya sistem informasi dapat memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan pemerintah dan operasional atau pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan. Dengan penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa sistem informasi sangat-sangat berkaitan atau berhubungan dengan dunia manajemen, khususnya dunia pendidikan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai pentingnya sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan. Menurut saya, sistem informasi manajemen itu sangat penting bagi dunia pendidikan. Apalagi sekarang ini di era digitalisme yang menuntut kita agar selalu up to date terhadap informasi. Sehingga sistem informasi ini sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya bagi dunia pendidikan. Karena dengan sistem informasi yang baik dan tepat, dunia pendidikan akan memperoleh manfaatnya. Dimana menurut saya sesuatu yang dikatakan penting itu apabila membawa manfaat. Adapun sistem informasi ini saya katakan penting karena pertama, dengan adanya sistem informasi manajemen bisa membantu lembaga pendidikan dalam mengambil tindakan atau keputusan, dimana dengan bantuan sistem informasi manajemen lembaga pendidikan lebih mudah dalam mengambil suatu keputusan. Karena di dalam sistem informasi manajemen itu, yaitu di dalam sistem informasi manajemen pendidikan biasanya terdapat data-data tentang kebutuhan tenaga pendidik, tentang pendidikan, tentang kebutuhan peserta didik dan lain sebagainya yang memudahkan manajemen pendidikan itu untuk mengambil suatu tindakan ataupun kebijakan. Selain itu, dengan adanya sistem informasi manajemen, suatu lembaga pendidikan dapat menyajikan mutu atau kualitas pendidikan yang lebih baik. Lalu dengan adanya sistem informasi manajemen dalam pendidikan,
memudahkan masyarakat luar atau pihak luar dalam memperoleh informasi tentang suatu lembaga pendidikan. Misalnya, masyarakat lebih mudah dalam mencari tahu tentang kualitas suatu lembaga pendidikan, tentang akreditasi suatu lembaga pendidikan, profil suatu lembaga pendidikan, visi misi maupun fasilitas yang ada di lembaga pendidikan, program-program kegiatan yang ada dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Selain itu, memudahkan dalam mencari informasi tentang siswa atau tentang data-data siswa. Contohnya lagi, masyarakat bisa lebih mudah dalam mengawasi jalannya pendidikan atau mengontrol proses operasional pada suatu lembaga pendidikan. Lalu dengan adanya sistem informasi juga memudahkan dalam proses pengadministrasian di suatu lembaga pendidikan. Karena dengan adanya sistem informasi, kegiatan administrasi dapat terbantu, dan administrasi yang dulu itu sifatnya manual bisa diganti dengan otomatisasi, sehingga pengelolaan administrasi bisa lebih sederhana. Misalnya dalam pengelolaan data induk siswa atau data-data siswa di suatu lembaga pendidikan atau pada sekolah bisa lebih mudah dengan bantuan sistem informasi. Misalnya dalam penginputan data peserta didik, pengelolaan data peserta didik, dan penerbitan atau pengeluaran data peserta didik saat dibutuhkan. Lalu memudahkan dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Dengan sistem informasi ini memudahkan dalam pengelolaan sarana prasarana yang ada di lembaga pendidikan. Lalu memudahkan dalam pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan bisa lebih mudah dan sederhana dengan bantuan sistem informasi. Karena sekarang pencatatan keuangan itu bisa dengan cara yang otomatisasi, misalnya dengan bantuan aplikasi-aplikasi pengolah angka yang ada pada komputer, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Lalu dengan adanya sistem informasi manajemen, pelayanan terhadap siswa atau pihak-pihak lain akan lebih cepat dilakukan. Contohnya, jika ada siswa yang menginginkan pelayanan seperti meminjam buku ke perpustakaan, dengan bantuan sistem informasi manajemen, siswa jadi lebih mudah dalam meminjam buku lewat aplikasi saja, yaitu lewat aplikasi-aplikasi elektronik atau online tanpa harus mengantri. Jadi, sistem informasi manajemen membantu siswa dalam mencari tambahan materi pembelajaran dengan cukup meminjam buku di perpustakaan online atau perpustakaan elektronik yang biasanya disebut dengan e-library. Lalu untuk pihak lain, misalnya ada masyarakat yang ingin membutuhkan pelayanan, contohnya meminjam suatu arsip atau data yang ada di sekolah, bisa dengan lebih mudah dan cepat dengan bantuan sistem informasi. Adanya sistem informasi juga memudahkan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas. Contohnya dengan bantuan sistem informasi, guru bisa lebih mudah mengetahui tentang informasi pembelajaran apa yang sesuai dengan yang dibutuhkan saat ini. Selain itu, dengan adanya sistem informasi ini, seorang guru bisa memberikan bahan pembelajaran kapan saja dan di mana saja dengan bantuan aplikasi-aplikasi e-learning, sehingga dapat membantu siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja hanya dengan mengakses pembelajaran online atau elektronik lewat aplikasi e-learning tadi. Lalu contoh lain, dengan adanya sistem informasi ini, seorang guru bisa dengan mudah memperkenalkan teknologi informasi
maupun teknologi komputerisasi kepada peserta didik, yaitu sejak pendidikan tingkat dasar. Sehingga dengan pengetahuan peserta didik yang lebih tersebut bisa meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas. Lalu dengan adanya sistem informasi manajemen akan membantu lembaga pendidikan dalam mengatur kegiatan pembelajaran. Contoh kinerjanya misalnya memudahkan lembaga pendidikan dalam membagi guru sesuai dengan mata pelajaran, membagi ruang kelas, mengatur jadwal pembelajaran bagi peserta didik, sehingga pembelajaran tidak akan bentrok atau berebut guru maupun kelas. Lalu dengan adanya sistem informasi ini, sekolah bisa menyediakan absensi lewat online. Dengan cara online ini sangat mempermudah semua pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk mengambil atau melihat absensi yang ada pada suatu lembaga pendidikan atau yang ada pada kelas. Selain itu, sistem informasi juga memudahkan lembaga pendidikan dalam memasukkan data-data peserta didik, memasukkan nilai-nilai peserta didik, contohnya memasukkan nilai ke dalam rapot, memasukkan nilai ke dalam ijazah, maupun memasukkan data-data lain. Melihat dari beberapa manfaat dan contoh yang telah saya sebutkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem informasi itu sangat penting bagi dunia pendidikan. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung, sistem informasi dapat mendorong kemajuan di suatu lembaga pendidikan, dapat meningkatkan kualitas di suatu lembaga pendidikan. Kemudian untuk saat ini pun masyarakat juga lebih banyak memilih lembaga pendidikan yang memiliki sistem informasi yang baik, memiliki perangkat-perangkat teknologi yang baik seperti komputer maupun perangkat-perangkat praktik lain yang memadai dalam berbagai aktivitas operasional pendidikan. Suatu lembaga pendidikan yang sistem informasinya baik itu menambah citra masyarakat yang baik pula. Karena masyarakat menilai bahwa lembaga pendidikan yang sistem informasinya baik dan teknologi yang ada itu memadai, itu sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas. Karena teknologi informasi bisa digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas operasional lembaga pendidikan menjadi lebih berkualitas. Maka dari itu sebaiknya lembaga pendidikan menerapkan sistem informasi manajemen dengan baik dan tepat, yaitu dengan efektif dan efisien, agar mempermudah pendidik maupun tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan pihak lain untuk mengelola dan memperoleh data informasi yang ada pada lembaga pendidikan tersebut, sehingga bisa bermanfaat dengan baik bagi siapapun yang menginginkan informasi tentang pendidikan. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Pada pertanyaan ketiga ini pada intinya yaitu saya akan menyimpulkan dari makalah yang sudah saya presentasikan, yaitu makalah kelompok 11 yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Pada makalah yang saya presentasikan terdapat 4 subbab pembahasan, yaitu subbab pembahasan pertama mengenai pengembangan sistem informasi, pendekatan alternatif, dan pendekatan pengguna terakhir. Subbab pembahasan kedua mengenai visi rancangan sistem informasi. Pembahasan ketiga mengenai kesuksesan dan kegagalan dalam penerapan sistem informasi. Lalu masalah pokok sistem informasi, yaitu masalah sistem informasi non teknikal.
dan faktor yang mempengaruhi kegagalan konsep. Lalu untuk pembahasan yang keempat, subbab keempat membahas mengenai pengelolaan faktor resiko dan resistensi. Pada subbab penjelasan pertama dapat saya simpulkan yaitu tentang pengembangan sistem informasi, bahwasanya di dalam pengembangan sistem informasi pasti terdapat siklus pengembangannya atau life cycle. Lalu pada perkembangan selanjutnya dalam pengembangan sistem informasi itu banyak profesional sistem informasi yang mengatakan atau berpendapat bahwa siklus pengembangan sudah tidak bisa lagi digunakan dan diganti kedudukannya dengan diperkenalkannya teknik dan metode pengembangan yang lebih baru. Namun ada juga sebagian profesional sistem informasi yang mengatakan bahwa di dalam pengembangan sistem informasi masih bisa digunakan lagi dan keberadaannya dilengkapi atau disempurnakan dengan teknik dan metode lain. Dari pembahasan tersebut bisa kita lihat bahwa dalam pengembangan sistem informasi tersebut ada siklus atau life cycle, lalu metode dan teknik atau pendekatan. Siklus pengembangan sistem dapat dikatakan sebagai suatu metode yang digunakan untuk membangun, memelihara, dan mengganti suatu sistem informasi. Dalam siklus hidup sistem informasi terbagi atas 6 tahap, yaitu pertama, perencanaan sistem, kedua, analisis sistem, ketiga, perencanaan sistem, keempat, evaluasi dan seleksi sistem, kelima, perancangan sistem, dan yang keenam, implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Pembahasan selanjutnya mengenai pendekatan alternatif. Pendekatan alternatif dalam pengembangan sistem informasi manajemen bertujuan agar dapat menentukan solusi atau pemecahan apa yang paling memadai dan bermanfaat bagi pemakai. Sedangkan sasaran utama yang ingin dicapai yaitu untuk menentukan alternatif pemecahan masalah yang paling baik dengan berdasarkan kepada penggunaan sistem informasi manajemen berbasis komputer dan evaluasi dampak dari penggunaan tersebut. Lalu untuk pendekatan pengguna akhir dalam pengembangan sistem informasi manajemen bertujuan untuk membantu perusahaan memaksimalkan keuntungan dari aplikasi pengembangan tersebut. Pada subbab pembahasan yang kedua yaitu mengenai visi rancangan sistem informasi. Visi rancangan sistem informasi merupakan ungkapan tertulis tentang keadaan masa depan dari apa yang diharapkan untuk kepentingan penggunaan informasi dan manajemen organisasi. Suatu visi dan rancangan sistem informasi menggambarkan tentang status atau situasi di masa mendatang. Maka dari itu dapat dibayangkan sistem informasi seperti apa yang harus dimiliki nantinya. Lalu untuk pembahasan pada subbab ketiga mengenai kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi. Kegagalan penerapan sistem informasi, lalu masalah pokok sistem informasi yaitu non teknikal dan faktor yang mempengaruhi kegagalan konsep. Dapat saya simpulkan bahwa kesuksesan dan kegagalan dalam penerapan sistem informasi di lembaga pendidikan dapat diukur dari seberapa efektivitas teknologi informasi dalam mendukung strategi lembaga pendidikan, lalu memungkinkan proses pembelajaran dalam dunia pendidikan, meningkatkan struktur organisasi dan budaya, serta meningkatkan kualitas di lembaga pendidikan. Permasalahan pokok dalam sistem informasi
kebanyakan dari faktor-faktor organisasi itu tersendiri, yaitu desain yang tidak cocok atau kurang cocok, lalu data yang tidak sesuai, biaya yang relatif besar, dan operasional yang tidak berjalan dengan baik. Dan kesuksesan sistem informasi dapat diukur dengan penggunaan yang relatif tinggi. Jadi jika sistem dalam penggunaannya itu relatif tinggi, maka bisa dikatakan sukses. Lalu dapat diukur dengan kepuasan pengguna, sikap yang menguntungkan, pencapaian tujuan, dan imbal balik pada keuangan. Dalam implementasi konsep sistem informasi merujuk pada semua aktivitas organisasi, yaitu di mana dalam konteks implementasi, analisis sistem, konsep sistem informasi merujuk pada semua aktivitas organisasi, yaitu di mana dalam konteks implementasi, analisis sistem adalah agen perubahan. Seiring semakin meluasnya implementasi sistem informasi, maka kesadaran akan perlunya dilakukan review atas pengembangan suatu sistem informasi semakin meningkat. Kesadaran ini muncul karena adanya berbagai kasus yang terkait dengan gagalnya sistem informasi, sehingga memberikan akibat yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Pembahasan yang keempat yaitu pada subbab penjelasan keempat mengenai pengelolaan faktor risiko dan resistensi. Dalam pembahasan ini saya dapat menyimpulkan bahwa risiko dan resistensi sangat mungkin terjadi dalam suatu pengembangan sistem informasi. Maka dari itu, organisasi harus melakukan review dan evaluasi dalam pengembangan sistem informasi yang dilakukan. Review dan evaluasi ini dilakukan oleh internal organisasi maupun pihak eksternal organisasi yang berkompeten dan diminta oleh organisasi. Partisipasi dan keterlibatan para pengguna dan konsumen di dalam perencanaan maupun pengembangan sistem informasi dapat memperbaiki kontrol internal dan juga dapat meminimumkan biaya-biaya sehingga mempermudah dalam menyediakan informasi yang akurat. Demikian penjelasan dari materi yang sudah saya presentasikan, yaitu materi kelompok 11. Mengenai keseluruhan video ini, apabila terdapat kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.